Shalom, apa kabar adik-adik? Kita jumpa lagi di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum Om sampaikan lebih jauh tentang renungan kita pada pagi hari ini, baik kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan bisa merenungkan lagi firman-Mu, berjumpa dalam ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami semua, baik yang hamba-Mu yang di tempat ini maupun adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang adalah kebenaran memberkati kita. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan bersama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Senang ya di tahun baru kita bisa jumpa lagi. Om pada pagi hari ini akan menyampaikan sebuah renungan singkat tentang bagaimana kita mesti mencintai, menyukai firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab ada seorang raja yang luar biasa di Israel dan menjadi salah satu raja yang terbesar di Israel, sampai Tuhan Yesus sendiri suka, rela dan mau disebut sebagai keturunannya. Sudah tahu kita? Ya betul, itu adalah Raja Daud. Raja ini begitu hebatnya dan dia adalah nenek moyang secara manusia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mempelajari hidup Raja Daud sangat menarik. Apa itu? Raja Daud ini sejak mudanya, ya, sejak mudanya, masih muda, masih remaja, dia terkenal sebagai orang yang sangat mencintai firman Tuhan. Hidupnya jadi begitu dipimpin oleh Tuhan karena sejak muda dia menyukai firman Tuhan. Ya, kisah hidupnya sungguh menarik. Kemenangannya dalam peperangan luar biasa, apalagi yang sangat spektakuler ya. Adik-adik masih ingat ketika Raja Daud berhasil mengalahkan Goliat. Apa sih sebenarnya rahasia kehidupan dia yang hebat itu? Ya, karena Daud sangat mencintai firman Tuhan. Mari Om ajak, manfaatkan waktumu yang masih muda itu mulai saat ini untuk sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Karena itu satu-satunya cara ya supaya kita bisa berhasil secara sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita mencintai firman Tuhan? Perhatikan ya, Om akan sampaikan sederhana 3 hal yang menjadi keuntungan kalau kita mencintai firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu makanan ya bagi roh dan jiwa kita. Ya, makanan supaya sehat. Untuk apa kita makan? Ada di antara kita yang tidak makan? Tidak ada, bukan? Nah, untuk tubuh jasmani kita ini kita perlu makan nasi, makan roti, makan makanan, kue-kue dan sebagainya. Tapi untuk roh dan jiwa kita itu perlu makanan. Dan makanan untuk roh dan jiwa itu adalah firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal keempat, ayat keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman
yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia tidak hanya hidup dari roti saja, dari makanan biasa saja yang seperti kita makan setiap hari. Itu untuk tubuh kita. Tapi untuk roh kita, jiwa kita, itu dibutuhkan firman Tuhan. Karena apa? Adik-adik mesti tahu, manusia itu terdiri dari 3. Yang di luar ini disebut tubuh, ya. Lalu yang di dalam, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, itu namanya jiwa. Lalu nafas hidup yang Tuhan beri sehingga kita bisa hidup, itu roh kita. Nah, masing-masing kan harus hidup. Dan untuk hidup itu perlu makan. Untuk yang tubuh kita perlu makan biasa, yang roh dan jiwa kita perlu makan firman Tuhan. Siapa yang ingin tubuhnya sehat, makan dengan sehat. Siapa yang ingin roh dan jiwanya sehat, harus makan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan setiap hari. Ayo, mengajak dari tempat ini, mulai hari ini. Ayo belajar dengan tekun setiap hari. Harus membaca firman. Bukankah setiap hari kita juga makan, bukan? 3 kali sehari bahkan. Nah, mengapa kita tidak memberi makan roh kita yang sama dengan firman Tuhan? Yang kedua, mengapa harus mencintai firman? Yang kedua, menjaga supaya kita punya perilaku yang baik. Untuk memiliki perilaku yang baik, kita harus mengerti firman Tuhan. Raja Daud menuliskan di dalam kitab Mazmur 119, ayo kita baca. Mazmur 119, ya, kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan apa kita bisa menjadi orang yang baik, yang punya perilaku baik? Tidak ada lain kecuali menjaganya dengan firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh rajin, yang pertama tadi, mau makan firman Tuhan setiap hari, firman itu akan bekerja di dalam diriku dan dirimu semua. Lalu dia bisa membuat kita memiliki perilaku-perilaku yang baik. Perilaku-perilaku yang menyenangkan Tuhan. Perilaku-perilaku yang menyenangkan kedua orang tua kita. Dan perilaku-perilaku yang menyenangkan sesama kita. Firman Tuhan akan menjaga setiap kali kita mau melakukan hal yang buruk. Tuhan pasti mengingatkan lewat firman-Nya supaya kita kembali mentaati firman Tuhan. Jadi apa yang pertama? Fungsi menyukai firman Tuhan untuk makanan roh dan jiwa kita. Yang kedua, mencintai firman itu untuk apa? Untuk supaya kita memiliki perilaku yang baik. Ya betul. Nah, sekarang yang terakhir, untuk apa kita mencintai firman sejak dini? Yang ketiga adalah untuk menjadikan kita memiliki masa depan dan kehidupan yang baik. Ya, firman Tuhan itu yang kita baca, yang kita makan, yang kita cintai akan menuntun kita. Setiap langkah-langkah kita, setiap cita-cita kita menjadi baik
dan berhasil. Satu firman Tuhan lagi yang akan kita baca. Mazmur 119 ayat 105. Ayatnya yang ke-105. Demikian firman Tuhan, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Disebutkan pelita. Pelita itu apa? Pelita itu lampu untuk menerangi kegelapan. Ya, pelita bagi kakiku, ya, dan terang bagi jalanku. Supaya apa maksudnya? Supaya kalau berjalan tidak tersandung, ya, supaya tidak salah jalan. Itulah sebabnya orang yang mencintai firman, anak-anak yang mencintai firman, Tuhan akan memimpin dengan firman-Nya untuk perjalanan hidupnya, cita-citanya, masa depannya pasti lebih baik. Mengapa? Karena diterangi setiap langkahnya oleh Tuhan, sehingga tidak salah langkah dan akhirnya berhasil dalam hidupnya. Indah bukan? Dengan mencintai firman, kita pagi ini paling tidak sudah mendapatkan 3 keuntungan. Kita akan sehat karena manusia tidak hanya makan dari roti saja. Yang kedua, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin baik dalam tingkah laku dan memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, jalan-jalan hidup kita dipimpin. Hidupmu yang masih muda akan dipimpin oleh Tuhan dan dibuat berhasil. Raja Daud sudah membuktikannya, hidupnya berhasil. Dan semua orang-orang hebat di dalam Alkitab, mereka semua adalah orang-orang yang hidup mencintai firman Tuhan. Akhirnya pagi ini ajak, mulai hari ini ayo rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Mungkin adik-adik tidak terlalu mengerti, tanya kepada orang tuanya, atau kepada guru-guru sekalian, atau kepada siapa yang dianggap oleh adik-adik mengerti firman Tuhan, atau tanya langsung kepada Om Andreas atau Om Sugiarto, silahkan ya. Maka kalian akan makin mengerti, dan begitu makin mengerti, kalian akan makin mencintai firman. Ayo mulai hari ini cintai firman ya, supaya hidup kita tertata olehnya. Amin. Mari Om akan berdoa buat kalian. Bapa, terima kasih kami sudah belajar sedikit tentang firman-Mu. Bagaimana kami harus mencintai firman-Mu, bagaimana kami harus tumbuh dalam firman-Mu, dan bagaimana kami bisa melakukan firman-Mu. Kami semua sudah mendengarnya, dan berikan kami kemampuan ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hamba-Mu dan seluruh adik-adik Roket yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.